Izin bertanya Ustadz, Tafadhal. kalau dengan istilah ijab macam mana Ustadz? Apa nggak sama dengan wujub tadi? Itu yang ijab itu yang dalil yang mewajibkan. Ad-dalil al-mujib. Ya, makasih Ustadz. Makanya ada perbedaan ijab, wujub dengan wajib. Alladhi yujib al-ijab. Yani ijabul fi'l hukmuhu kada. Wujub sifatul hukmi wajib. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Afwan, Ana masih kurang paham apa namanya hubungan antara Abul Ma'ali dengan Dr. Al-Hattab tadi. Bisa tolong dijelaskan Ustaz? Hubungan Hubungan antara Abul Ma'ali Shahih Waraqat dan Dr. Al-Hattab. ya. Jadi hubungan antara keduanya, jadi Syekh Hattab ini menyusun kaidah ini diambil dari kitabnya Al-Waraqat Imam Haramain ini. Itu korelasi antara keduanya. Oh, berarti kitab ini Nazmul Arbaun Al-Usuliyah punya Dr. Hattab, seperti itu Ustaz? Bukan. Jadi Syekh Hattab itu dia punya namanya Al-Arbaun Al-Usuliyah dalam bentuk nasr. Kemudian dinazam oleh Syekh Muhammad Ahmad Asy-Shinqiti. Madah aslinya adalah kitab Al-Waraqat yang dimiliki oleh Imam Iya. Abul Ma'ali Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah. Mafhum Ustaz, mafhum. Barakallahu fiikum. Wa fikum. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Ustaz, mohon dijelaskan Ustaz untuk merubah hukum dari wajib menjadi mandub atau mubah tadi kan dijelaskan bahwa ada qarinah atau indikasi Ustaz. Mungkin boleh dijelaskan Ustaz, mungkin tahapan kita untuk mentelaah bahwa suatu hukum amr ini perintah ini wajib bisa berubah menjadi sunnah itu seperti apa Ustaz? Dan yang kedua, untuk amr mutlak dan muqayyad ini bisa dijelaskan secara ringkas Ustaz. Kalau yang kami tangkap tadi bahwa muqayyad itu dijelaskan langsung sifatnya, misalnya tadi kan yang alal faur ataupun yang takrir tadi, misalnya langsung puasa dalam sebulan, ataukah memang dia soreh sifatnya itu Ustaz, langsung bersambung dengan amarnya Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum warahmatullah. Jadi yang pertama terkait apa tadi, astagfirullah kok jadi lupa. Maaf. Yang pertama tadi soalnya terkait, yang pertama tadi kan Ustaz untuk kita memahami, untuk kita dapat menumbuhkan ini Ustaz, rasa gitu Ustaz, untuk bisa menilai bahwa suatu amar ini wajib bisa berubah menjadi mubah ataupun sunnah, kan ada qarinah. Seperti apa mungkin tahapannya Ustaz? Bisa dijelaskan Ustaz? Barakallahu fikum. Jadi ketika kita melihat sebuah dalil, karena kita berpegang bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub, maka ini menjadi garis besar kita pertama. Panduan kita yang pertama ketika melihat dalil ini. Kemudian yang kedua, setelah itu adalah kita melakukan istiqra dari sejumlah dalil. Baik itu Quran, baik itu sunnah. Misalkan kasus yang tadi, wa asyhidu idza tabaya'tum. Ketika kita melihat sepintas, maka kita terapkan kaidah al-aslu
fil amri lil wujub. Ini menggunakan lafal if'al, berarti menunjukkan kepada makna wujub. Akan tetapi, saya dapati sejumlah hadis menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika berinteraksi, bertransaksi, tidak mendatangkan saksi. Nah, berarti saya pahami dari perintah ini, sekalipun menggunakan if'al, dia tidak harus. Maka aqall maratib at-talab adalah an-nadb. Karena talab itu ada dua. Imma dia jazim atau ghairu jazim. Yang tegas atau tidak tegas. Mubah itu bukan termasuk amr kalau mubah ini. Maka tidak lepas dari dua kemungkinan ini. Wa asyidu idza tabaya'tum, yaitu kita membawa kepada makna mubah tadi. Kepada makna nadab tadi. Ini salah satu bentuk kita melihat sebuah dalil, lalu kita mencari dalil dari Quran maupun Sunnah maupun ijma' ulama atau qarinah-qarinah lain yang bisa memalingkan makna. Contoh misalkan lain. Tadi, wa idza halaltum fastadu. Fastadu. Perintah untuk berburu. Apa iya? Berburu itu wajib karena sebab dia datang dalam bentuk fi'il amr tadi. Sigat if'al. Maka kita lihat ulama ijma' semuanya bahwasanya berburu itu hukumnya adalah mubah. Dan mubah. Hukum asalnya dia adalah mubah. Maka ketika dia dilarang tatkala dalam pelaksanaan umroh atau dalam pelaksanaan haji maupun umroh atau sedang ihram, maka hukumnya itu kembali sebagaimana seperti asalnya. Tidak kemudian dia berubah menjadi sunnah ataupun wajib. Ini bentuk qarinah yang bisa antum lihat, bisa antum ambil. Begitu juga misalkan dari sisi qaul sahabi, atau perbuatan sahabi. Memotong jenggot misalkan. Boleh atau tidak? Sebagian misalnya ulama mengatakan sesuai dengan zahir hadis Nabi SAW, auful liha. Tidak membatasi sedikit ataupun banyak. Mutlak seperti ini. Maka dia dibawa kepada makna mutlaknya katanya. Tapi kita lihat perbuatan sahabi seperti Ibnu Umar radhiyallahu an, ternyata beliau memotong sebagian jenggotnya tatkala beliau melaksanakan haji. Nah, ini bisa juga menjadi qarinah bahwasanya perintah dalam waffirul liha berarti tidak menjadi wajib. Nah, seperti itulah. Ini qarinah. Jadi kalau misalnya kita jelaskan lebih dalam lagi, itu panjang sekali yang harus kita jawab. Bahkan ada yang mengatakan al-amru ba'dal hadri qarinatun tasriful wujub ilal ibahah. Karena apa? Katanya. Jadi kalau ada perintah datang setelah diharamkan, itu menunjukkan kepada makna mubah. Nah, ini bisa menjadi qarinah untuk memalingkan kewajiban. Makanya kenapa wa idza halal dalam mazhab Syafi'i wa idza halaltum fastadu. Diartikan mubah di sini. Kenapa? Karena dia datang jadi qarinahnya adalah dia datang setelah sigat larangan. Jadi perintah datang setelah sigat larangan menunjukkan kepada mubah. Dan setelah istiqra' atau dalam Al-Qur'an ternyata mengindikatorkan demikian. Sehingga maka kita berkesimpulan bahwasanya setiap perintah yang datang setelah diharamkan, maka itu memberikan makna mubah. Itu.
Itu mungkin salah satu contoh dalam penerapan demikian. Baik, yang kedua tadi apa? Maaf. Ini Ustaz untuk dijelaskan Ustaz untuk terkait mutlak, amar mutlak dan muqayyad itu mungkin seperti apa Ustaz? Secara jelasnya, Baik. apakah memang hanya berupa sifat untuk muqayyad itu Ustaz? Barakallahu Baik. fikum. Al-mutlaq lawannya adalah muqayyad. Jadi mutlak ini datang, sifat ini lebih maknanya lebih umum ya, daripada jangan dibayangkan bahwasanya misalkan if'al hadza fi'lan, misalkan fi'lan jaziman atau syahriyan dan sebagainya. Tidak. Jadi sifat itu maknanya lebih umum. Itu dikatakan muqayyad. Apakah dia dengan syarat tertentu atau dengan sifat atau dengan kondisi tertentu, itu dikatakan muqayyad. Misalkan kita katakan i'tini ala, misalkan ala sayyarah. I'tini ala sayyarah. Dia harus datang pada membawa mobil. Tapi kalau dia bilang kayak gini, i'ti ilayya. Terserah dia mau pakai mobil, dia pakai pakai motor, dia jalan kaki, mau digendong orang, bebas. Nah, inilah maksudnya perbedaan antara mutlak dan muqayyad. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safar. Safar sebutkan secara mutlak seperti ini, tidak disifati apa safar ba'id, qarib, atau misalkan muhaddad dengan waktu tertentu atau dengan jarak tertentu, enggak, mutlak ini. Begitu juga marid di sini, apakah yang berat, sedang, biasa, enggak disebutkan. Ini namanya mutlak. Begitu juga firman Allah, fatahrir raqabah. Raqabah disebutkan secara mutlak. Padahal mungkin untuk ditakkid, bisa dia raqabatan mu'minah, misalkan fahtari raqabatin mu'minah, atau raqabatin parisiyah, atau raqabatin jamilah, raqabatin misalkan hamra atau bayda, dan seterusnya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas. Ustaz, mungkin soal Ustaz. Fadhal. Antum mengatakan tadi bahwasanya amr ini yahtaj ilal qarinah, sehingga akan merubah suatu hukum itu, apakah dia menjadi nadab seperti washidu idza tabayatum, ya kan? Karena ada qarinahnya, itu ketika Nabi tidak melakukan transaksi tanpa ada syahid. Terus yang antum bilang juga Ustaz, bahwasanya qaulus sahabi itu menjadi korina juga. Apa kan qaulus sahabi itu mukhtalaf fi kan Ustaz ya? Betul enggak Ustaz? Kalau mukhtalaf fi apakah Betul, dia mukhtalafun fi. Betul. Iya. Terus apakah kalau dia mukhtalaf fi itu menjadi hujah juga untuk ini? Baik. Jazakallah khair. Fi'l sahabi, qaul sahabi memang mukhtalafun fi. Tapi kadang fi'l sahabi itu bisa menjadi penafsiran terhadap sunnah itu. Sehingga dia melihat dari sini, inilah maksudnya. Akan kebolehan. Tapi bagi orang mengatakan, dia bukanlah hujjah, dan ini adalah ijtihad beliau, bisa juga benar, bisa salah. Tapi menurut kita misalkan perbuatan sahabi ini, apalagi dia yang meriwayatkan hadis, dia tahu betul dilalah hadis ini. Kemudian dia menyelisih hadis ini menjadi indikator kuat bahwasanya makna amr di sini tidak seperti yang kita pahami secara zahirnya. Demikian. Jazakallah khair Ustaz, mafhum insyaallah. Wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz. Fadhal. Iya, itu tentang kaidah yang layak tadi al-amru al-faur. Contoh kasusnya misalnya Ustaz, misalkan sudah masuk waktu duhur, kemudian ada orang yang dia tidak sholat gitu ya, belum sholat karena kan tidak segera untuk melakukannya, kemudian meninggal tertabrak mobil atau gimana, itu berarti
dia dari kaidah ini berarti dia tidak berdosa ya Ustaz ya. Itu pertama. Yang kedua, apabila seorang wanita misalkan masuk waktu zuhur, kemudian di tengah-tengah dia belum sholat, dia haid, apakah wanita itu harus mengqadha sholat zuhurnya atau tidak gitu Ustaz? Jazakallahu khair. Yang pertama, annal amr la yaqtadil fawr. Jadi kalau seandainya ada waktu yang mungkin dia melakukannya, dia berazimah tentunya untuk melakukannya, hanya saja dia akhirkan. Maka ketika dia meninggal tengah-tengah di sela-sela itu, maka tidak berdosa. Kemudian yang kedua, terkait wanita yang ketika sudah masuk waktu, lalu kemudian dia tidak sholat, di sini kan dia pertama belum sholat karena dia ingin akhirkan sebentar, tapi kemudian di tengah-tengah itu dia haid. Apakah dia wajib mengqadha sholat yang sebelumnya juz'un minal waqti telah wajib kepada dia? Cuman karena dia syariat memberikan keluasan kepada dia untuk mengakhirkannya, dia sudah kena kewajiban. Maka wajib untuk baginya mengqadha sholat yang telah ia tinggalkan tadi. Wallahu a'lam. Sebentar Ustaz, ada pertanyaan dari chat. Mohon dijelaskan kembali baik bagian letak dari SPB. Barakallahu Ustaz. Maaf, itu pertanyaan nggak jelas. Maaf, suaranya sangat-sangat nggak jelas. Mohon dijelaskan baik wa ba'du minal usuli, dijelaskan kembali secara singkat Ustaz. Apa? Maaf, nggak terdengar. Bait kedua Ustaz. Bait kedua. Wa ba'du dhi minal usuli arba'in. Ya. Nazman bihi askika ka'san min ma'in. Wa ba'du dhi maksudnya isyarah kepada usul yang akan dibahas ini adalah arba'in al-usuliyah maksudnya. Takdim wa ta'khir itu hal yang biasa. Nazman bihi, jadi dalam bentuk nazam. Jadi arba'in usuliyah ini asqika ka'san min ma'in. Saya kasih antum minum, gelasnya itu jelas terang katanya. Jadi beliau mentashbih usul arba'in ini atau arba'un usuliyah ini dalam bentuk nazam disuguhkan kepada antum sebagai seolah seperti minuman yang sudah ada dalam gelasnya, antum tinggal minum aja, disuguhkan. Itu tashbihnya. Jadi seolah ini sangat memudahkan, dan antum tidak usah susah-susah untuk mencarinya, tinggal antum dikasih ini. Ustaz, Tafadhal. kaidah yang kedua Ustaz, itu bacanya yasrifu atau yusarrifu Ustaz? Yang mana? Kaidah yang kedua, al-kaidah ats-tsaniyah. Oh ya. Walil mubahi srifhu wal mandubi. Oh, dalam ini maksudnya dalam nasarnya ya? Nah, Ustaz, itu yusarriful amru. Yusrafu al-amru 'anil wujubi ila an-nadbi wal ibaha. Fal amru huna naib fa'il. Oh, nah Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Baik, sepertinya cukup ya. Sudah jam 6.30. Insyaallah kita bertemu di pekan yang akan datang untuk kaidah yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kita kepahaman. Dan terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.